Shalom saudara-saudaraku yang sangat dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan diberkati Tuhan Yesus tanpa sebab. Itu sebabnya sekarang kita akan melihat saat saudara merasa doa-doamu sepertinya tidak dengar. Apa yang saudara rasakan? Padahal doamu itu bagi perdamaian, bagi pemulihan, bagi transformasi, bagi kesembuhan dan keuangan. Tapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Lalu saudara berinisiatif meningkatkan volume dengan berlama-lama di dalam berdoa. Dan saudara mungkin semakin tenggelam dengan doa puasa. Ditambah dengan mengkhususkan setiap waktu pada minggu itu. Dan mungkin ada dorongan perlu bersungguh-sungguh ketika bersaat teduh. Juga perlu ritual pengakuan dosa-dosa. Dan mungkin saudara pikir berusaha melakukan banyak hal yang baik dan meningkatkan pelayanan bagi Tuhan. Apalagi selama ini kita sudah terpatri dengan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita bahwa kita perlu untuk terus berdoa dan berdoa tanpa menyerah agar Bapa menjawab doa kita. Tapi tetap saja hasilnya hanyalah diamnya Tuhan. Waduh, itu basi dan menyakitkan. Mari kita amati cerita Tuhan Yesus di perumpamaan yang mengilustrasikan hati Bapa terhadap kita. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Lukas 18 ayat 1-8. Saudara, kalau engkau perhatikan di sini Yesus 2 kali menekankan bahwa hakim tersebut tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ia sama sekali bukan seorang yang penuh kasih dan perhatian. Ia tidak peduli akan kebutuhan si pemohon. Dan harus ditaklukkan dengan permohonan yang terus
terus-menerus. Di sini kebenaran yang diinginkan Yesus Tuhan justru agar kita tidak memandang Tuhan dengan cara yang sedemikian. Dalam perumpamaan ini Yesus sedang melakukan apa yang sering kali ia lakukan, yaitu menyampaikan penjelasan melalui perbandingan yang kontras atau sebaliknya. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh, ada Tuhan yang tahu kesusahan. Dengan hati beriman, tentu pergi segera. Tak kau rasa sentosa duduk di situ. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kedatangan. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kedatangan. Kita salah mengerti, saudara, bila berpikir bahwa Tuhan seperti hakim tersebut tidak peduli dengan kebutuhan orang lain dan hanya merespon bila kita merengek-rengek terus kepadanya. Tidaklah, yang dimaksud Yesus adalah jika seorang hakim yang lalim, yang tidak memiliki kepedulian, dapat dibujuk untuk bertindak bagimu, betapa lebihnya, sekali lagi, betapa lebihnya Tuhan yang baik dan memiliki kasih yang sempurna akan menjawab seruan hati kita, saudara. Selama ini kita sudah diajar untuk menekan dalam berdoa dan bahkan menggerakkan surga dengan doa-doa kita. Tapi saya tidak percaya itu alkitabiah. Saya tidak percaya kita bisa menggerakkan Allah dengan doa-doa kita. Bahkan Tuhan tidak membutuhkan diriku atau dirimu untuk meyakinkan dia agar bertindak mengikuti. Tahu saudara, kenapa? Karena Allah sudah bergerak atas nama kita 2020 tahun. Ketika Yesus mati di kayu salib, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu yang kita minta hari ini sudah telah diberikan melalui Kristus. Keselamatan, kesembuhan itu melingkupi
fisik dan emosional, kebebasan, penyediaan, dan pemulihan. Nah, kebenaran dari kasih karunia adalah kebalikan dari yang tadi. Kita tidak perlu membujuk Tuhan yang selalu tidak enggan dan peduli. Sekali lagi, kita tidak perlu membujuk Tuhan yang selalu tidak enggan dan peduli. Tuhanlah yang mencari. Dia adalah Sang Pengasih yang utama. Tuhan selalu sebagai pemrakarsa. Jadi pada kenyataannya yang berlaku adalah sebagai berikut. Saat Tuhan bersiap untuk melakukan sesuatu, Dia seringkali menggerakkan hati umatnya untuk berdoa. Dia menggerakkan kita agar berdoa, dan bisa jadi kita digerakkan untuk mengajak orang lain untuk berdoa bersama. Mereka dapat bergabung dalam prosesnya dan bisa juga menjadi bagian dari jawabannya. Saat kita terlibat dalam doa, Tuhan mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam apa yang sedang Dia lakukan dalam dunia ini. Itulah betapa luar biasanya dan berkuasanya Kristus Yesus Tuhan kita yang kini hidup di dalam kita. Haleluya.